Sampai 40. Sambung. Sampai 40 saja. Yang dikurung dilompatin nggak apa-apa saja. Dari neraka-neraka ini mereka lari ketakutan dan kemudian digantung di kait pada keempat gerbang serta diratakan dengan himpitan. Neraka-neraka yang bersebelahan di keempat gerbang masing-masing neraka panas adalah bara api, rawa mayat busuk, padang pisau cukur, hutan daun pedang, dan hutan duri besi. Makhluk-makhluk lalu dipanggang saat menyeberangi sungai asin yang dikenal sebagai Vaitarani. Setelah lolos dari neraka penderitaan yang tak henti-hentinya, mereka yang memasuki neraka-neraka di sebelahnya berkata, "Neraka-neraka, inilah yang kami inginkan. Kami lapar dan haus." Namun mereka hanya dihanguskan dengan menelan bola-bola besi yang menyala-nyala dan menenggak cairan tembaga yang membara dituangkan ke dalam tubuh mereka. Mereka juga mengalami neraka yang timbul sesekali, berbentuk batu besar dan penderitaannya muncul secara acak di tempat terpencil dan sejenisnya. 41, 42. Om, sebelum itu mau nanya sih Om, untuk penjelasan neraka-neraka ini ya Om ya, yang mau di-imply itu apa ya Om? Apakah lebih ke, apa ya, maksudnya misalnya nih Om yang setelah lolos dari neraka penderitaan tak henti-henti, mereka pikirnya di neraka yang selanjutnya malah itu yang mereka harapkan gitu Om. Maksudnya kayak yang dicari itu tuh sebenarnya nggak seperti itu gitu ya Om. Jadi sebetulnya neraka itu simbol apa sih? Penderitaan. Penderitaan, tapi yang lebih konkret, di mana kamu merasa di sekelilingmu semuanya itu tidak ada yang menyenangkan. Makhluk-makhluk yang ada di sekelilingmu itu serba hanya akan menyusahkan kamu. Pernah nggak kamu ngalami seperti itu? Pernah kalau moodnya lagi sangat-sangat jelek. Exactly. Jadi mood jelek ini cocoknya di neraka. No, exactly that. Exactly what that means. Makanya sadarlah bahwa bundar. Ya, enggak, ini tujuannya ini. Jadi neraka ini diterangkan bukan untuk nakut-nakuti, tapi ya untuk nakut-nakuti sebetulnya. Artinya ini loh, makanya diterangkan ya, artinya gini, kalau kamu hanya di sini, kamu membentak-bentak orang, kamu rasa kamu yang lebih punya uang, enaknya gini orangnya gemetaran, kamu tetap jalankan dan kamu merasa berhak menjalankan itu, ya, terus kamu merasa bahwa gini, tanpa memikirkan orang seperti apa, ini menyebabkan kejadian ini, hati-hatilah, ini punya imbas, ini punya keterusan. Terusannya nanti ada satu hasil karma yang sesuai dengan sebab, sesuai dengan akibat. Kamu mencari begitu, nanti kamu dikerjakan seperti itu. Di mana? Kamu bos, punya ini, mungkin di neraka loh. Kalau kamu punya sikap seperti itu terus. Misalnya, kamu apa-apa enggak puas. Ya, segala sesuatu selalu dilihat dari kurangnya. Misalnya kepingin makan kue tiaw gitu ya, depanmu ada kue tiaw. Tapi kamu misalnya, terlalu asin. Kamu mau beli mobil, kamu akhirnya dapat beli mobil. Ini ya murah, tapi ini kurang ini. Selalu kekurangan. Kira-kira alam yang cocok seperti itu apa? Alam Preta. Segala sesuatu serba kekurangan. Jadi diadakan hati-hatilah. Hidup ini kalau kamu berbuat sesuatu itu ada imbasnya.
Kalau urusan neraka, definisinya dalam neraka itu environment sekelilingmu itu serba tidak mendukung, menghukum kamu, dan orang-orang di sekitarmu ini hanya akan menderitakanmu. Makanya betul-betul ditekankan di sini dan macam-macam seperti yang Erina katakan tadi. Salah satunya misalnya selalu mengharapkan ini kalau kamu di neraka mau harapkan itu percuma dah. Harapannya itu juga misalnya orang kalau dibunuh takut kan. Terus kepingin hidup lagi kan. Hidup lagi nih. Tapi hanya untuk dibunuh lagi. Ada neraka yang seperti ini. So in that circumstances, kalau kamu moodnya bete, tapi bete sendiri kalau sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau kamu lagi mood bete, terus merugikan yang lain dengan mood semacam ini kamu menanam benih untuk nanti kamu akan milih neraka sebab akhirnya sih. Makanya dibabarkan segini ini ya bukan untuk nakut-nakuti, tapi untuk nakut-nakuti. I think you're right, yes. Efeknya terasa sih Om. Iya, efeknya terasa. Jadi lain kali, neraka ini paling, terutama yang namanya AVC. Iya, ini. Penderitaan yang tak henti-hentinya ya Om. Nah ini makanya kamu yang baca. Oh enggak. Oh Erina ini luar biasa sekali. Cara Erina menjalankan dharma ini betul-betul praktek dia. Dengan hati dan usaha segala macam dengan segala perjuangannya gitu. Saya kira sekalian semua dah. Kalian semua. Ini bukan hanya ya, kita ingat-ingat saja bahwa semua kelakuan kita punya jangan seenaknya. Ya, apa tepat dalam bahasa Jawanya itu ada sesuatu ucapannya aja, ojo dumeh. Ojo dumeh itu apa ya terjemahnya? Kenapa? Jangan semena-mena, right? Jangan semena-mena. Jangan semena-mena. Karena ini gini, tujuannya itu. Makanya sangat ekstensif dan yang menarik, yang diutarakan di teks ini, ukirannya ada di Borobudur. Setiap neraka. Di relief Borobudurnya siapnya ada. Berarti walaupun punya wewenang tidak boleh semena-mena ya Om. Betul. Iya. Tapi juga ada kata-kata buat mereka yang menolak yang punya kuasa, yang punya wewenang. Maka dikasih yang punya wewenang suruh cepat minta maaf nanti. Sorry suhu bercanda. Ini ya, ternyata kusalamula artinya pengumpulan daya berkah. Yang kalian miliki itu luar biasa. Buktinya, ditakut-takutin neraka nggak ada yang takut. Karena kamu tahu kamu ini jauh lah. Itu bukan saya. So nice. Oke. Lalu, Ya. kalau untuk kita-kita yang di sini nih Om, kan tadi kita membaca makhluk yang di neraka ini sangat menderita sekali ya. Kita terbakar sedikit aja udah sakit, apalagi Betul. tadi yang dijelaskan di sini. Kalau begini kita yang di sini nih, bagaimana cara misalnya kita ingin ada niat atau apa untuk menolong makhluk-makhluk yang di sini, di neraka ini bagaimana caranya? Mencapai penggugan. Lama Om. Menurut jadwal ini 7:30 suruh.
Jadi, kalau kita lagi senang, ya, beberapa kalpa pun cepatnya luar biasa. Seakan-akan, kok sudah sebentar. Tahu-tahu nanti sudah hari Kamis, kita ngomong goodbye. Kita pulang kemana-mana. Tapi kalau sesuatu itu penderita, ini luar biasa lamanya. Kalau mau coba ke dokter gigi. Gitu kan ya. Itu, wah kalau sudah ngebur itu puluhan tahun lamanya. Ya kada apa, jadi makanya Sumpah Bodhisattva itu mengatakan, saya akan Ariel, apalagi Teswara, Guan Yin ngomong, saya tidak akan meninggalkan alam samsara sebelum alam samsara ini kosong dari penderitaan. Ini loh, attitude seperti ini, justru dia sambil nggak mau tergugah. Justru dengan attitude seperti itu, tapi kalau kita hanya kepingin menolong yang ada di Lord Siddhikarma, itu lebih-lebih lagi. Beliau sumpahnya akan pokoknya ada orang menderita semacam itu. Tapi beliau juga karena berbuat demikian, beliau jadi bodhisattva. Karena betul-betul nggak bisa nggak Makanya attitude gini, siapa sih? Apakah Sui benar-benar bisa menolong mereka? Ini pertanyaannya nih. Yang bisa menolong itu betul-betul memang karma mereka yang matang, tapi juga bisa dengan doa-doa kita, dengan harapan semua. Paling tidak kita menciptakan kondisi yang memungkinkan karma-karma mereka yang bajik itu matang. Seperti sang kerbau yang melirik ke kanan, melihat seperti itu mungkin juga dari doa ibu, atau doa teman, atau doa siapa, atau dulu berbuat kebajikan di mana gitu. Jadi kalau kita mau yang namanya membantu mereka, sampailah penggugat secepat mungkin dan jalankan kebajikan. Ini satu-satunya. Right. Jadi dengan demikian betul-betul hidupmu it's nice. Sampai 42 ya, 42 ya. 10 ketidak dasa kusala karma. Membunuh membuat kalian takut karena itu adalah perbuatan yang sangat tidak terampil. Saat berada di neraka karena hasil ketidakterampilan membunuh, kalian harus makan makanan dari berbagai bejana besi berbibir panas. Tidak tampak lagi penjuru karena semua arah penuh kobaran api. Dikepung musuh, jatuh ke jurang beberapa yojana dalamnya, hangus oleh besi panas dan kemudian jatuh ke dalam api dan terbakar. Kalian dilahirkan berulang-ulang dan dimakan oleh makhluk yang menghancurkan vital kalian dan kalian dilahirkan berulang-ulang dan dimakan kok kayak dejavu ya, kalian dilahirkan berulang-ulang dan dimakan oleh makhluk yang menghancurkan organ vital kalian dan memotong dengan pisau berputar. Kalian merasakan penderitaan yang sangat menyakitkan. Mengambil apa yang tidak diberikan membawa kekayaan yang tampak bagaikan fata morgana. Kalian terbakar dalam api, tetapi kalian dengan delusi memandang suatu objek yang diinginkan dan kalian berpikir, itu milikku. Saat kalian mendekat, dewa penguasa kematian dari karma melumat kalian dengan senjatanya. Karena hasrat seksual yang tak terkendalikan, kalian mengejar mantan kekasih karena keterikatan. Setelah berpelukan dengan mantan kekasih yang sebenarnya besi panas,
Dia memberi kalian makanan dan daging, berkata, "Ayo ke sini." Lalu kalian turun ke hutan dan dihancurkan oleh daun pedang dan duri sambil dicincang dan dibakar oleh jaring besi panas dari atas. Akibat berbohong, lidah kalian ditarik sejauh 500 yojana dan dibajak oleh 1000 bajak api. Dan kemudian setan-setan akan memasuki mulut kalian dan menghancurkannya dengan senjata yang menyala. Karena ucapan yang memecah belah, lidah kalian ditarik sepanjang 3 yojana, diiris dan dipotong kecil-kecil dan dimakan sebagai makanan. Karena kata-kata kasar, lidah kalian terpotong-potong dan kalian dipaksa untuk memakannya. Lidah kalian dibelah oleh bilah-bilah pisau 1000 bajak. Akibat omong kosong, besi leleh membakar lidah hingga tenggorokan, dan jantung serta organ dalam tubuh perlahan-lahan terbakar hangus. Keserakahan melihat kekayaan sebagai ilusi. Ketika kalian mencoba meraihnya, kalian dihancurkan oleh pedang penguasa kematian. Akibat berniat jahat, meskipun kalian lari ketakutan dari harimau, singa, dan kobra, kalian tidak akan lolos. Dan roh-roh jahat membakar dari atas dan memakan kalian. Akibat berpandangan salah, petir seperti kilat berlian muncul sebagai senjata, dan kalian terus-menerus terkena api kelaparan dan haus. Lamanya 1 hari 1 malam di neraka hidup kembali dan seterusnya, dan di 6 neraka panas berikutnya, sama dengan umur 6 jenis dewa alam keinginan. Umur di neraka panas adalah setengah kalpa, dan di neraka penderitaan tanpa henti adalah 1 kalpa. 100 tahun berlalu untuk setiap biji yang dikeluarkan dari tempat penyimpanan. Umur di neraka melepuh berlangsung hingga 1000 tempat penyimpanan biji-biji itu dikosongkan. Umur di neraka-neraka lainnya akan bertambah masing-masing 20 kali lipat. Dengan cara ini penderitaan hebat di neraka menjadi sebab untuk mengingat ketakutan dalam pikiran. Kalian harus sepenuhnya berhenti melakukan pelanggaran karena kemarahan dan sebagainya. Karena jika tidak mengembangkan kesabaran terhadap kerugian yang datang dari perkataan kasar orang lain yang menimbulkan kebencian, ini seperti percikan yang menimbulkan api. Kalian akan terbakar lama di api neraka yang tak tertahankan, hanya karena saat-saat ketidaksabaran dalam hidup ini. Jadi, apa tujuan hidup ini? Menahan diri dan jauhilah perbuatan yang tidak terampil. Berusahalah berbuat yang bajik. Ini ya yang menarik. Ternyata dulu kita pelajari ya, kalau kamu membunuh neraka, ya. Kalau kamu berbohong, orang tidak akan mempercayai kamu. Ternyata menurut ini loh, semua 10 aku salah, ini neraka semua loh. Tapi macam-macam. Jadi 10 tindakan tidak terampil, ini mempunyai kesempatan untuk kita di dalam kehidupan berikutnya, itu ada di neraka. Menarik kan, berarti kan tidak berarti ini terus yang neraka itu hanya misalnya membunuh, atau bahkan ada yang namanya ketidakterampilan yang langsung ini nantar. Jadi kalau kita pikirkan yang 5 ini, jadi kita pikirkan artinya apa sih? Setiap kita melakukan tindakan yang tidak bajik, aku salah, atau yang tidak terampil, lingkungan kita ini seperti lingkungan neraka. Menjadi tidak mendukung, kita melihat semua orang hanya menyalahi. Saya kira kok kita ini diperingatkan, makanya sudahlah, kalau bisa, makanya kemarin kita katakan kan, 2 kalimat Jumat kok yang perlu kita perhatikan. Setiap yang kita pikir, kata atau perbuatan, tanya 2 kalimat ini. Ini membantu orang lain atau tidak, Mbak Man? Kalau tidak, jangan mencederai atau jangan merugikan. Udah 2 ini aja. Tidak terlalu banyak sebetulnya. Dengan ini, kamu tidak akan menjalankan aku salah. Right. Yang tidak terampil. And then doing this. Ini menarik, saya sebetulnya baru di teks ini, saya nemukan bahwa 10 akusal karma itu urusannya dengan neraka. Biasanya di sutra-sutra selalu menerangkan neraka itu pokoknya
yang berat, hanya berat atau entengnya sesuatu. But anyway, so that's good. 3 sampai 47. Alam makhluk halus kelaparan Preta. 300 yojana di bawah tanah adalah alam para makhluk halus kelaparan. Tersebar dan tidak pasti, jumlahnya mereka sekitar 360 juta. Karena kematangan buah dari keserakahan dan ketertarikan pada keinginan yang begitu kuat, ada mereka yang selalu mengalami halangan dari luar dan hanya memiliki persepsi penampakan yang sesuai untuk mereka. Mereka tidak bisa melihat makanan atau minuman, dan sungai apapun tampak kering. Beberapa bisa melihat sedikit makanan, beberapa tidak bisa melihat sama sekali, dan beberapa dilindungi dari rasa lapar. Bagi sebagian, makanan tampak seperti nanah dan darah, dan mereka tidak dapat memakannya. Bagi mereka yang mengalami halangan dari dalam, mereka memiliki tubuh yang buruk, mulut kecil, leher tipis, perut besar. Meskipun mereka makan dan minum, makanan dan minuman itu mengering di tenggorokan. Akibat rasa lapar dan haus yang begitu kuat, tubuh dan pikiran mereka memburuk. Ada yang bisa melihat makanan dan minuman, tetapi karena semuanya berkobar seperti api, tubuh mereka hangus. Tubuh mereka seperti batang pohon yang mati. Rambut mereka terbuat dari partikel debu. Anggota tubuh mereka kurus. Perut mereka menempel ke punggung. Mereka hanya mendapat sedikit makanan kotor untuk bertahan hidup. Dan karena lapar, mereka memotong daging sendiri untuk dimakan. 1 bulan bagi manusia sama dengan 1 hari bagi Preta. 30 hari Preta menjadi 1 bulan. 12 bulan menjadi 1 tahun. 1 tahun Preta sama dengan 500 tahun manusia. Rentang hidup Preta. Jika manusia kewalahan lapar 1 hari, siapa yang bisa menanggung haus Preta tua? Karena itu, saat ini juga hapuskan kesalahan halus yang bisa menyebabkan kalian terlahir sebagai Preta. 48 1. Alam binatang. Kok pas saya ya alam binatang ya? Ini makhluk halus. Tapi sebetulnya yang paling berat Erina malah. Alam binatang. Alam binatang berada di laut, di udara. Pakai mic. Alam binatang berada di laut, di udara, dan di daratan 4 benua luar, di samudera besar dan kecil, dan di kedalaman laut. Ada tempat tinggal mereka yang menyebar, ada yang tidak tetap, ada yang di tempat tinggi, dan sebagainya. Ada 360 juta jenis hewan. Sebagian besar ikan dan makhluk kecil lainnya dimakan sebagai makanan. Makhluk yang lebih kecil menjadi makanan bagi yang lebih besar, yang menusuk mereka seperti bulu sikat dan mengipatkannya, menyebabkan rasa sakit luar biasa. Lautan tampak dipenuhi darah karena mereka saling memakan. Binatang ditangkap dan disembelih secara mengerikan atau direbus hidup-hidup oleh makhluk dungu yang lapar dan haus. Kira-kira siapa itu? Umur naga dan makhluk sejenisnya tidak lebih dari 1 kalpa. Sedangkan umur hewan lainnya berbeda-beda tergantung jenisnya. Dengan demikian, penderitaan di 3 alam kelahiran rendah selalu kacau, seakan tak ada habisnya dan tanpa manfaat. Merenungkan hal ini membuat kita ingin segera berbuat bajik. Karena itu, kita harus bersungguh-sungguh berbuat kebajikan meski hidup penuh tantangan. Segala kebiasaan buruk dan perbuatan salah harus dihapus dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau ini kayaknya semuanya compal lah. Ini semuanya nih. Bagian tentang karma.
Kelahiran rendah atau kelahiran di alam tinggi dewa terjadi karena sebab yang sesuai. Membunuh menyebabkan umur pendek. Mengambil yang tidak diberikan menyebabkan kekurangan harta. Berperilaku seksual yang merugikan membuat sulit punya pasangan setia. Berbohong membuat orang lain menipu kita. Bicara memecah belah membuat kita tak punya teman. Bicara kasar membuat kita selalu dicelah dan disalahkan. Karena obrolan omong kosong, kata-kata kita tidak akan diindahkan. Sifat serakah menghancurkan harapan. Sifat dengki dan menyakiti membuat kita punya banyak musuh. Pandangan salah membuat kita terjebak pada ego. Akibat yang menyerupai penyebabnya adalah hasil yang dialami atau hasil sebagai perilaku yang menjadi kebiasaan. Hasil dari tindakan yang dilakukan dengan senang hati dan semangat. Oleh karena itu, kalian harus berusaha menghilangkan ketidakbajikan dan mengembangkan kebajikan. Karena begitu kalian terbiasa, segalanya bisa menjadi mudah. Karena segala sesuatu muncul dari kondisi, segala sesuatu terjadi melalui kondisi yang selaras secara kausal, baik untuk kebaikan maupun keburukan. Akibat umum yang dominan dari perbuatan buruk adalah lahir di tempat yang tidak mendukung. Membunuh melemahkan daya hidup. Mencuri menyebabkan mengalami bencana alam. Berperilaku seksual yang merugikan membuat tubuh bau dan badan sangat mudah menderita menghadapi udara panas dan dingin. Nih hati-hati yang komplain mengenai AC. Berbohong menyebabkan rasa makanan tidak enak dan selalu gagal dalam semadi. Kalau ini kayaknya semuanya enggak ada ya, makannya enak-enak soalnya. Bicara memecah belah membuat tanah tinggal jadi asin. Bicara kasar sebab menghadapi jurang berbahaya. Bicara sia-sia menyebabkan kesulitan hidup. Sifat serakah menyebabkan panen gagal. Sifat dengki dan menyakiti menyebabkan tanaman dirusak musuh. Pandangan salah menyebabkan tanaman tidak subur dan hasil panen lenyap. Karena itu, hindari ketidakbajikan sekecil apapun. Lima lima sampai 58. Penderitaan di alam rendah seperti neraka sebenarnya bukan dari luar, tapi muncul dari pikiran kita sendiri. Seperti bayangan atau gema, semua berasal dari kelesah dan pikiran yang tidak bajik. Semuanya hanya sekedar penampakan yang berarti bahwa semua objek dan kognisi ditetapkan secara dependen dan oleh karena itu hanyalah imputasi oleh pikiran. Kalau tidak mau menderita di neraka, jagalah pikiran agar bebas dari kelesah dan ketidakbajikan. Kalau pikiran bebas dari kelesah, penderitaan juga berhenti, seperti alas sepatu melindungi kaki dari tanah. Untuk menghancurkan seteru berupa kilesah, gunakanlah penangkal dalam pikiran. Hindari ketidakterampilan dan lakukanlah kebajikan. Tidak melakukan keburukan saja disebut pemberhentian non-analitis, tetapi sebaiknya andalkan penangkalan dengan melakukan kebajikan. Kebajikan adalah melindungi dan menghargai hidup.
bermurah hati kepada makhluk, dasar moral setia, jujur, mendekatkan orang, berbicara lembut dan menyejukkan, berbicara hal bermanfaat, tidak serakah, menumbuhkan kasih sayang, dan punya pandangan selaras. Dengan menjalankan kebajikan, hasilnya adalah kebahagiaan sebagai manusia atau dewa. Kalau disertai welas asih dan pemahaman kekosongan, akan sampai pada penggugahan. Menjaga dan menghargai hidup, membuat umur panjang dan sehat. Memberi dan berhati pemurah, membawa kekayaan. Menjaga kesucian, membuat punya teman baik. Jujur, membuat tidak ditipu. Mendamaikan, membuat punya banyak saudara dan teman. Bicara lembut, membuat kata-kata kita enak didengar. Bicara bermanfaat, membuat kita dihormati. Tidak terikat, membuat pikiran tenang. Kasih sayang, membuat bebas dari musuh dan ketakutan. Pandangan selaras, membuat kita punya pandangan yang tidak fanatik. Berusahalah dalam tindakan bajik dengan niat untuk meningkatkannya, sebab kebajikan yang telah dibiasakan akan memberikan hasil yang sepadan dengan sebabnya. Menjaga kehidupan, obat-obatan, dan makanan menghasilkan kesehatan. Memberi barang-barang materi, membawa hasil panen yang baik. Laku suci, menyeimbangkan iklim yang ekstrim, dan membersihkan lingkungan. Berkata jujur, menghasilkan kebaikan dan ketenangan batin. Mempersatukan kembali yang berselisih, membawa kondisi yang menyenangkan, dan mengurangi kemarahan. Bertutur lembut, mengarah pada kelahiran di wilayah yang bebas dari jurang dalam. Ucapan yang penuh tujuan, membawa hasil panen yang matang tepat waktu. Menghilangkan keserakahan, membawa kelimpahan panen yang baik. Dengan mengembangkan kasih sayang, tanamanmu terbebas dari lawan dan hama yang merusak. Dengan pandangan benar, kalian menjumpai hasil bumi yang tumbuh alami tanpa ditanam. Karena itu, bersungguh-sungguhlah dalam kebajikan. Hidup hanya untuk mendapatkan makanan dan pakaian akan menyebabkan perbuatan yang ternoda oleh kesalahan, keletihan, serta kesulitan akibat dingin dan kelaparan. Bila kalian begitu gigih menginginkan daging atau makanan enak, bagaimana mungkin bisa mencapai kebahagiaan diri sendiri maupun orang lain? Kelahiran di alam tinggi dan pembebasan, serta penggugahan yang tertinggi, pengetahuan tanpa perenungan samadi, bagaikan kepandaian burung beo, yang hanya mengulang ucapan. Ia lalai terhadap penderitaan besar yang berbahaya. Jangan sia-siakan tubuh, ucapan, dan pikiran hanya untuk hal kehidupan duniawi. Berusahalah dalam kebajikan. Api neraka sangat panas, dasarnya besi membara. Penjaga neraka menusuk dengan senjata berapi. Kita direbus dalam pemandian besi tanpa pintu keluar. Tanah pintu pisau tajam, panas membakar dan dingin membeku di neraka, menimbulkan begitu banyak penderitaan besar. Karena banyak perbuatan buruk yang telah diperbuat, akibatnya kalian akan dibenci, disakiti, bahkan dibunuh, dipukul jatuh oleh musuh, roh jahat, dan makhluk berbahaya lainnya. Makhluk halus kelaparan menderita karena lapar dan haus yang sangat menyakitkan. Mereka menghadapi embun beku dan hujan es.
kehilangan benda-benda karena kemiskinan, kekurangan makanan dan pakaian, serta kelaparan dan kehausan di saat ajal tiba. Semua ini akibat karma masa lalu, nafsu keinginan, selalu merasa kurang, ketidakcukupan, keserakahan, dan mencuri. Hewan saling memangsa karena kebodohan dan kedunguan mereka, menjadi tuli, bisu, buta, gila, dan sejenisnya adalah akibat karma dari ketidaktahuan masa lalu. Karena itu, jangan biarkan kelesa menguasai kita walau sebentar. Kalau muncul, segera singkirkanlah. Kebahagiaan dari kelanjutan kelahiran yang lebih tinggi sebagai dewa atau manusia, seperti memiliki permata pemenuh harapan dan sebagainya, menikmati santapan para dewa dan seterusnya, memiliki panen melimpah, rumah yang kokoh, para nelayan, serta garis keturunan baik dan kemakmuran, adalah hasil dari karma baji yang nyata. Karena itu, lakukanlah kebajikan betapapun yang kecil dan halus. Semua bentuk kebahagiaan dan penderitaan itu tidaklah berasal dari luar, bukan disebabkan secara eksternal. Kebaikan dan keburukan timbul dari perbuatan kalian sendiri. Tampakan-tampakan itu adalah kematangan dari perbuatan tertentu. Apapun yang tampak, semuanya bagaikan pantulan. Segala yang tampak adalah cerminan alami dari apa yang ada di dalam. Apapun adanya, itulah ungkapan alaminya. Maka pikiran sebenarnya tidak sungguh-sungguh ada. Penampakan luar pun tidak sungguh-sungguh ada. Karma sendiri tidak sungguh-sungguh ada. Apapun yang dialami tidak sungguh-sungguh ada. Jika kalian ingin mencapai kebahagiaan, singkirkanlah kondisi-kondisi yang tidak mendukung. Tidak ada jalan lain untuk mencapainya. Karena apapun benih yang ada di dalam pikiran kalian akan terus berubah dan tumbuh bersamaan dengan membesarnya akibat. Dengan memahami hubungan benih dan tunas dalam kesinambungan batin, berusahalah dalam segala tindakan untuk benar-benar melenyapkan kelesa tanpa kekeliruan. Terima kasih, Suhu. Pikiran kita muncul karena sebab dan akibat. Pembentukan karma yang lengkap mencakup 3 faktor: persiapan, tindakan itu sendiri, dan penyelesaiannya. Suatu tindakan baru bisa karmanya terkumpul benar-benar lengkap bila dilakukan dengan penuh perhatian dan niat, tanpa tercampur, tanpa terputus, dan dengan kesadaran. Tindakan yang tidak lengkap adalah dilakukan tanpa niat atau kesengajaan dengan pikiran yang lalai, atau hanya dilakukan dengan tubuh atau ucapan saja. Ada pula tindakan yang tidak dilakukan maupun tidak terkumpul lengkap, yang hanya terkait dengan kondisi batin dalam rentang waktu yang sama. Sedangkan perbuatan bajik yang dilakukan dan terkumpul oleh orang lain, meskipun bukan perbuatan kita sendiri, adalah suatu kebajikan yang kita sepatutnya ikut bergembira dengan sukacita. Prinsip umum sebab dan akibat. Ketika keburukan ditinggalkan dan kebajikan disempurnakan, hasilnya seperti kebahagiaan kecil seekor hewan. Ketika kebajikan ditinggalkan dan penderitaan disempurnakan, hasilnya adalah seperti penderitaan dewa dan manusia. Memproyeksikan karma yang melemparkan kita pada jenis kelahiran di alam tertentu dan penyempurnaan yang mengisi rincian pengalaman hidup dalam kelahiran itu. Dari kebajikan menghasilkan kebahagiaan berupa kelanjutan kelahiran di alam yang tinggi. Sebaliknya, memproyeksikan dan penyempurnaan ketidakbajikan menghasilkan penderitaan berupa kelanjutan kelahiran di alam rendah. Ketika karma merupakan hambatan
tetapi bukan kesalahan tindakan, maka kecenderungan yang laten akan muncul. Ketika karma adalah kesalahan tetapi bukan hambatan yang membuat suatu tindakan menjadi tidak bajik atau bajik adalah niatnya. Karma yang sekaligus kesalahan dan hambatan tercipta dari keburukan yang digerakkan oleh klesha. Karma yang bukan kesalahan maupun hambatan bersifat tak tentu dan dapat menjadi bajik atau tidak bajik. Silakan Wan Hui. Ya, baik Suhu. Satu penangkal terjadi untuk menanggulangi satu perbuatan baik atau buruk. Kekuatan suatu karma ditentukan oleh seberapa kuat niatnya. Untuk perbuatan yang tidak lengkap, belum tentu ada hasilnya. Untuk karma yang terkumpul dan tidak memiliki penangkal, bila waktunya tiba, hasilnya pasti dialami. Akibat dari karma lampau akan terwujud di masa depan. Perbuatan yang diproyeksikan di masa lalu tetap pasti akan ada sebagai potensi hasil di masa depan. Karma besar matang dari kumpulan jumlah besar sebelumnya. Sedangkan karma kecil kemudian matang dari kumpulan jumlah yang terbatas. Ketika kondisi yang terkumpul matang dengan cepat, maka kondisi tersebut tidak lagi terkumpul sesudahnya. Gairah nafsu keinginan membawa ke neraka. Kebencian mengarah ke kelahiran sebagai hewan. Motivasi adalah komponen terpenting dari semua karma. Itulah yang akan membentuk penyelesaiannya dan bertahan sebagai hasil yang belum matang. Contoh karma yang mencampurkan kebajikan yang telah terwujud dengan ketidakbajikan yang diproyeksikan adalah seorang tukang jagal, membunuh suatu ketidakbajikan yang hasilnya akan diproyeksikan, yang berumur panjang hasil dari kebajikan yang terwujud, dan bahagia hidup dalam kemiskinan. Kitab ajaran menjelaskan bahwa terbatasnya jumlah wilayah yang makmur dengan iklim dan makanan yang baik adalah hasil dari kemurahan hati dan sejenisnya. Semua dharma yang dialami atau fenomena adalah pikiran. Pikiran pada dasarnya bebas dari semua ekstrim. Hakikat sejati pikiran berada di luar batas konseptual. Keabadian berlawanan dengan nihilisme. Eksistensi berlawan dengan non-eksistensi. Hukum sebab akibat baik dan buruk tidak pernah berhenti dan tidak pernah salah. Terbebaskan sepenuhnya dari ekstrim nihilisme. Pandangan nihilistis, tidak ada yang penting. Apapun yang tampak sebagai sebab akibat, kelahiran dan nirwana sebenarnya sifat alami dari pikiran sendiri. Jadi tidak benar-benar ada secara tetap. Tidak memiliki eksistensi yang tetap atau independen. Bebas dari saswatadasti, pandangan eternalis, segala sesuatu benar-benar ada selamanya. Kekosongan yang tidak terpisah dari sebab akibat adalah hakikat sejati pikiran. Persatuan ini disebut jalan tengah agung. Delapan urusan duniawi, kemalasan, rencana masa depan, kecemasan, ketidakterampilan dan kegelisahan adalah gejala-gejala yang dapat ditanggulangi, dibalik dan bahkan dihilangkan dengan pelatihan, perundungan samadhi dan penerapan. Kalian harus memiliki tanda-tanda kemajuan di jalan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya kata-kata. Hindari pikiran, ucapan dan tindakan yang tidak terampil dengan keyakinan pada sebab dan akibat, dan melalui pelatihan kebajikan kalian akan bisa mengalami keberadaan seperti Dewa Brahma, Indra, penguasa besar, Brahmana, bangsawan atau hartawan. Wow, on target. Ini loh, yang berwenang. Harus punya yang piawai begini. Nanti untuk kapasitas menengah
wewenangnya saya serahkan ke co of you. Yuk, Selesai. terima kasih sekali. Om, Ya, sorry ini saya nggak ada persiapan tiba-tiba kelompok 4. Om. ya itulah. Memang biasanya mulainya nomor 4. Sorry ya Om, saya newcomer jadi agak-agak nggak tahu mau ngomong apa. Cuman Oh, lebih-lebih kita yang dari Jakarta betul-betul just come. Kita baru datang juga, makanya kita lebih newcomer dari kamu. ya baik. Tapi izinkan saya jadi anak bawang dulu ya. Of course. Ya, Oke. Look forward for it. Jadi percobaan dulu. Yeah. Jadi kita pas sharing itu yang pertama kali sessions yang pertanyaan sumber kesadaran itu apa. Tapi terakhirnya kita berdiskusi. Saya boleh ngomong case-nya. Jadi terakhirnya jadi curhat gitu di sana. Jadi saya boleh ngomong yang curhatnya aja ya Om ya. Of course. Soalnya saya keingatnya cuma di situ. Jadi saya ngaku pas paginya itu saya ngantuk sekali. Benar banget ngantuk. Sorry banget Om, saya ngantuk. Enggak apa-apa. Ngantuknya itu udah kayak keterlaluan soalnya semalam itu tidurnya agak nyenyak. Jadi pas ngantuk itu saya pas ngelihat Om bicara presentasi di depan itu saya tuh merasa bersalah sekali. Saya harusnya tidak boleh ngantuk, saya harusnya nggak boleh ngantuk. Jadi saya berusaha banget. Nah waktu itu saya bilang yang namanya anatta apakah seperti itu ya? Jadi saya ngantuk, saya nggak bisa kontrol. Berarti bukan saya dong, saya bilang gitu. Berarti saya bukan diri saya karena saya nggak bisa kontrol ngantuk, saya bilang gitu. Jadi terakhirnya Civiona bilang, iya Civiona, kayaknya sama Cimelia juga. Bilang, bukan ngantuknya yang disalahin, responnya yang disalahin. Kenapa kamu keras sama diri sendiri gitu, nyalain kamu tuh ngantuk gitu. Kamu seharusnya ya udah kalau ngantuk, kalau benar-benar gak bisa tahan ya kamu tidur ataupun ambil teh. Terus sudah itu saya bilang, benar juga ya sudahlah. Pertemuan kedua, saya coba cara mereka. Pada saat ngantuk, saya izinkan saya ke bawah untuk minum teh. Benar-benar saya izinkan saya balik lagi. Saya bisa ngerasain energinya lagi gitu loh. Jadi waktu Om bilang be gentle to yourself, saya praktekin. Itu aja. Thank you ya Om. Oh, ada lagi ya? Oh ya. Oh, Ci ngomong lah. Oh ya. Oke. Ini kok seperti DPR kok. Iya. Ini banyak titipan. Iya. Jadi Ci Anyelir itu Ci Fiona lagi buat lagi pertanyaan. Jadi sebenarnya aku itu apa? Jadi Cici Anyelir bilang, aku itu harusnya tidak ada. Benar ya Ci ya? Jadi tapi kalau gak ada, bingung juga saya. Aku itu apa ya? Jadi terakhirnya kita membahas soal masalah akunya itu panjang banget. Jadi kalau misal sampai ngomong masalah nihilisme, kita waktu diskusi. Jadi pada saat bilang aku, sebenarnya aku itu ada. Ada itu dalam bentuk, ini dalam pengertian saya ya. Aku itu dalam bentuk konseptual saja. Pada saat kita ingin melakukan hal yang baik, hal yang bajik, mungkin aku itu munculnya seperti itu. Tapi pada saat kita mengerti hal yang bajik itu, pada saat kita mengerti sebenarnya aku itu sudah tidak ada gitu. Itu benar-benar luas banget. Jadi yang namanya hampa itu sebenarnya lebih ke ruangan yang luas, yang ada kapasitas yang tinggi, luas banget gitu loh. Jadi bukan kosong gitu menurut pemahaman saya ya. Om, gitu aja. Benar ya? Good, very good. Ya.
Selamat malam Om. Selamat malam Selamat Guido. malam semua, Suhu, teman-teman. Terus pingin bilang lagi terima kasih dan senang sekali. Not just the food, the love dan sangat ini aja suasananya penuh generosity luar biasa sekali. Saya kira Guido terusannya not just the food, juga ice creamnya. Oh gitu. Iya. Banyak pengejawantahan dari love itu tertuang dalam makanan dan ice cream dan lain-lain. Iya. So tadi kita diskusi Om, cuman Suhu nitip pesan jangan saya kata Suhu gitu. Jadi nggak mau tadi. Di Indonesia ini koneksi di mana-mana. It's who you know, right? Yes. Jadi pertama tadi dari Suhu questionnya was about yang satu area setnya kok ada setnya 12 kan biasanya dibahas 4 Om. Jadi masing-masing itu tadi kita bahas dulu. Lalu review tentang duka sebagai life. Lalu juga kita bahas tentang cukup lama tentang anatta. Dan gimana sih anatta kok bisa dengan adanya atau sebaliknya dengan adanya atta atau atma itu kok bisa menciptakan hidup yang penuh suffering justru dengan itu. Jadi kita bahas tentang dua biang kerok, self grasping dan dari situ self cherishingnya itu dua itu. Dan, bahasa Indonesianya apa itu? Atma graha itu bahasa Sanskritnya. Jadi menganggap adanya sosok aku yang hakiki, lalu sebagai derivatnya adanya sikap yang mementingkan diri sendiri dan bagaimana ini sebenarnya mengecoh kita. Dan selain itu membahas juga tentang realita yang palsu yang kita anggap yang sebenarnya real dan kita begitu sulit melihat bahwa itu ciptaan subjek objek ini sebenarnya ciptaan karena kita begitu hanyut dalam fabrikasi mental itu. Jadi gimana sih break free-nya itu dari situ gimana? Nah, maka itu ada kusala mula, terus ada dua sambara gitu, pengumpulan bukan hanya kebajikannya tapi juga kewaskitaannya. Dan Hetty juga menyebutkan bahwa kalau hanya melakukan kebajikan, dan kita juga ngomong tentang mengganti satu story dengan story yang lain. Misalnya nyebelin, tadi bahas tukang parkir yang nyebelin. Tapi kalau misalnya tukang parkirnya diwongke gitu Om, kan bahasa Jawanya ya. Jadi dilihat dia sebagai ayah yang juga punya impian buat anaknya, juga harus beli susu buat anaknya dan seterusnya, itu it change our attitude. Tapi itu kan tetap story gitu. Dan Hetty pointing out bahwa kalau hanya kebajikan yang tanpa wisdom itu hanya menciptakan lebih banyak samsara lagi. Maksudnya lebih nice, tapi jika tidak dibarengi, yaitu hasilnya nanti positif, tapi sebatas itu. Tuh. Nah lalu kita bahas apa lagi ya? Tentang apa tadi? Mungkin yang tadi kita bahas itu kayak misalnya contohnya tentang yang sederhana tentang berdana paramita. Misalnya kita yang lagi di jalan gitu ketemu dengan tukang parkir gitu. Kadang kalau misalnya kita yang kita punya itu misalnya 2.000, kadang pun kita waktu kasih kita masih mikir ini 2.000-nya agak sayang ya gitu. Maksudnya masih melihat value dari yang kita beri itu seperti kayak kitanya jadi kekurangan gitu, merasa masih ada sosok I-nya yang masih belum cukup gitu kan. Tapi tadi Kodoni juga menyampaikan kalau misalnya di lingkungannya dia itu justru terbalik, dia jadi di tempatnya itu standarnya kan biasa kalau motor 2.000, terus kalau misalnya mobil 5.000. Nah dia biasa naik motor selalu memberikan 5.000 dan tukang satpamnya ini menjadi senang dan attitude-nya tuh juga berubah, jadi lebih melayaninya tuh lebih menganggap seperti teman gitu. Jadi dari situ kita jadi lebih memiliki
keyakinan bahwa kalau misalnya kita tidak terikat terhadap value yang kita berikan atau ingin membagikan sesuatu yang lebih untuk yang lain, itu nanti it change how people will treat us too gitu. Jadi lebih saling menguntungkan gitu. Very good. Oh cukup? Oke, oke, thank you. Dua kata yang digunakan Guido tadi ya, mengenai menganggap selalu apapun yang kita kerjakan, menganggap selalu adanya aku, ya, dan dengan demikian aku ini yang paling penting. Ini adalah mungkin makanya mengenai ini diajarkan, begitu mengajarkan Catur Arya Satya, ini langsung diajarkan. Karena penyebab utama sebetulnya dari sini itu ketidaktahuan tentang yang ada sebenarnya apa. Nah, ini sebetulnya satu hint. Sebabnya karena kalau kita cari, mengapa kok ini menjadi sebab? Karena memang yang kalau dicari yang namanya Leven ini nggak ada. Tapi jangan bilang nggak ada aku sebetulnya. Kalau nggak ada aku repot. Sebab yang ngomong ini aku, yang dengarkan kamu gitu kan. Itu jadi itu pasti akan ada. Tapi yang bilang aku yang ada di sini, yang nggak ada itu aku yang gemlondong, yang satu, yang memiliki perasaan, yang memberi order, kamu mau, saya mau makan, saya mau gitu, itu tidak ada. Itu tidak ada. That I, sosok seperti itu yang tidak ada. Nah, menganggap yang tidak ada itu ada, ini menjadi persoalan. Nah, sekarang yang dipersoalkan juga begini, adanya aku ini, mengapa kok ini jadi persoalan? Persoalannya ini aku yang tidak ada itu karena badan, karena pikiran, semua yang sebetulnya hanya designasi sebagai aku atau saya itu, kita anggap kita harus membahagiakan aku itu. Right? Tapi pasti kalian gagal karena yang dibahagiakan nggak ada gitu. Yang ada hanya keinginan. Right? Bukan aku ingin itu loh. Yang ada hanya keinginan yang muncul. Nah, memenuhi keinginan itu boleh saja gitu. Tapi yang seperti kemarin kita diskusikan, keinginan itu punya sifat dipenuhi atau tidak dipenuhi, akan diganti dengan keinginan baru. Cuma hanya dua pilihan untuk keinginan. Kamu dipenuhi atau tidak penuhi, dua-dua sifatnya akan digantikan dengan keinginan baru. Memang keinginan itu seperti itu gitu, timbulnya. Karena setiap kita mengalami apapun, setiap pengalaman selalu punya faktor yang namanya vedana. Nyaman, tidak nyaman, like this. Jadi berdasarkan ini, kamu akan senang atau tidak, dan kamu menginginkan sesuatu yang baru. Selalu. Jadi semalam meskipun saya setengah bercanda ya, tapi sebetulnya sangat serius. Jadi kalau kita punya keinginan yang sangat sukar dipenuhi, ditunggu saja. Mesti diganti dengan keinginan baru. Nah, ini makanya nanti akan jadi tugas kita ini bukan menghilangkan keinginan, tapi tahu sifat keinginan. Seperti apa tuh sebetulnya keinginan ini seperti apa. Jadi makanya di sini mulai
kita mulai mengerti keinginan ini sifatnya seperti apa, menjurusnya mau kemana dan sebagainya. Makanya ini loh yang bikin, makanya diajarkan oleh Buddha. Jadi misalnya ya, timbulnya aku, karena timbulnya keinginan, tapi adanya aku ini juga karena memang tidak ada ya, memang tidak ada aku yang seperti itu, aku yang memiliki misalnya perutku lapar, right? Perut saya lapar, yang ada itu apa? Hanya sebetulnya malah bukan lapar loh. Yang ada itu hanya rasa, merasa semacam perasaan yang kita identifikasikan bahwa perasaan ini jika kita makan, perasaannya ini hilang. Makanya itu disebut lapar, right? Jadi adanya kata lapar itu juga designasi, right? Itu seperti hanya itu karena disebut lapar. Yang ada sensasi. Yang ada hanya sensasi gini. Nah, itu juga berikut dengan itu ada faktor yang namanya wedana. Munculnya itu selalu dibarengin dengan ada 5, tapi kita nggak usah terlalu teknikal ya, selalu dengan rasa wedana. Wedana nyaman atau tidak gitu. Kalau menurut kalian rasa lapar, apakah kalau memang benar ya itu fix dari sananya, tidak tergantung dari mana-mana, rasa lapar itu harus menyenangkan atau harus tidak menyenangkan? Yang mana? Belum tentu, right? Belum tentu loh. Rasa lapar bisa menyenangkan, ya terutama kalau menuju ke tempat makanan, right? Ya. Atau bisa tidak menyenangkan juga, for whatever reason, right? So ambillah yang lebih mudah, kemarahan. Kalau kamu udah sekarang gini, kemarahan bukan kamu yang marah dah. Kamu lihat ada orang lain yang marah. Kalau kemarahan itu menyenangkan atau tidak menyenangkan? Hah? Betul, belum tentu juga. Karena kalau yang dimarahi kamu tidak menyenangkan, right? Sama marahnya nih. Tapi kalau yang dimarahi orang lain, terutama orang yang tidak kamu sukai, right? Apa kamu lebih senang? Jadi please remember this. Please remember this. Jangan terkecoh hanya dengan apa yang kamu lihat. Kamu lihat dulu konteksnya. Ini selalu ada akunya yang mikir. Kalau itu marahnya ke saya, seperti ditabrak troli dari depan, itu kamu marah karena udah dilihat nggak ada orangnya, ternyata bukan ditabrak trolinya, ternyata tidak senangnya dia bisa ini loh sebabnya. Jadi kata tadi memang benar, yang namanya 2 hal ini, apa self grasping, artinya akibat kita menganggap akunya ini ada, kemudian self cherishing itu artinya mementingkan kita dulu. Itu 2. Tapi yang saya ingin tekankan di sini ya, mementingkan kita dulu itu tidak sesuatu yang jelek atau tidak mementingkan diri kita sendiri itu cuma berarti faktanya seperti itu. Ya, saya ulangi ya, mementingkan diri kita sendiri itu tidak berarti jelek. Faktanya kita akan selalu mementingkan diri kita sendiri. Tapi kalau kita telaah, pasti dah kita seperti itu. Tapi kalau semakin kita mengerti kalau itu yang terjadi, kita semakin hati-hati. Sebab ini bisa juga nanti yang namanya kusala, sesuatu yang terampil, juga bisa menyebabkan sesuatu yang tidak terampil. Jadi kalau kita lihat ya, yang kita pelajari sutra atau apa,
yang diberi contoh para bodhisattva dan segala itu, caranya mereka berpikir itu diputar balikkan sedemikian rupa sehingga akhirnya mereka itu membuat apapun yang muncul mesti akan menjadi, kemungkinannya akan terampil. Caranya bagaimana? Makanya caranya mereka memikirkan yang lain. Right? Jadi memikirkan yang lain itu juga ada keuntungannya. Karena dengan demikian kamu beri kesempatan kamu untuk mikir dulu nih. Yang lain kira-kira apa seperti ini. Right? Ada tenggang waktunya. There's a time for you to say. Nanti jangan kamu langsung lompat ke kesimpulan orang itu begini, tapi kamu pikirkan seperti ini. Right? So it's a practical thing. Memikirkan yang lain itu. Bisa nggak kamu sebetulnya memikirkan, kalau saya jadi dia, saya mestinya begini. Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. There is no way you can be them. Jadi kalau kamu ngomong ya, makanya dia itu susah. Sebab kalau saya jadi dia, gitu kan ngomong kita kan. Stylenya kan we say it like this. But sebenarnya apakah bisa kamu jadi dia? Enggak bisa karena kondisinya semuanya yang bisa. Yang bisa gimana nih? Makanya nanti di bumi Nusantara ini, di Borobudur ini ada teknik yang diajarkan yang namanya Samatha Pariwartana. Samatha itu menyamakan, pariwarna bertukar. Jadi pertukaran. Ini yang dalam Tibet disebut Tonglen, right? Nah, ini luar biasa sekali efeknya luar biasa sekali.